Coach Lia bisa cerita dulu gitu, Sedona Method itu kira-kira apa sih gitu? Iya. Jadi Sedona Method itu sebenarnya adalah teknik yang sangat simple tapi powerful untuk melepas emosi apapun saat ini juga. Jadi nggak besok-besok, nggak nanti, nggak sedetik dari sekarang gitu ya, saat ini juga gitu. Tapi itu berdasarkan pada premis bahwa ini, apapun yang tampaknya muncul saat ini kesempurnaan, ini kebebasan, ini ketidakterbatasan, ini keberlimpahan, ini cinta murni tanpa syarat. Nah, tapi kan kita sebagai manusia ya, kita pikir kita manusia gitu. Kita lahirnya itu sudah diberikan banyak sekali belief, ya nggak sih? Dari sejak kita mungkin dari lahir, pasti kita dikasih tahu gitu ya. Lia, Hendra gitu kan. Mama, Lia. Lama-lama kita percaya bahwa kita siapapun nama kita dipanggil. Ya. Padahal sebenarnya ketika kita lahir itu kan kita sudah ini, ya, sudah ketidakterbatasan ini. Nah, begitu kita diberi belief itu, lama-lama kita yakin bahwa kita itu. Sebenarnya begitu. Nah, Sedona Method itu adalah teknik untuk mengembalikan lagi kesadaran itu, bahwa kita bukan siapapun nama kita dipanggil. Kembali ke fitrah kita adalah ke fitrah, benar banget. Iya. Dan otomatis ketika kita sudah stay di situ, mau manifestasi apapun gitu, everything gitu, itu tuh mudah terjadi gitu. Iya. Ketimbang kemudian kita berada di diri kita yang sebelumnya gitu, yang hasil install itu. Betul. Dan diri kita itu kan sebenarnya nggak ada yang disebut diri, ya nggak sih? Hanya ada ini. Ketidakterbatasan itu. Ketidakterbatasan. Ya, jadi kalau kita bilang diri palsu, diri sejati itu juga nggak ada. Tidak pernah ada orangnya. Iya, benar, setuju. Iya kan, tapi karena kita sudah, ya itu tadi, selama kita masih merasa kita adalah siapapun nama kita dipanggil, kita merasa bahwa ini harus diubah, ini tidak lengkap, ini tidak sempurna, ya nggak sih? Iya. Jadi kita berusaha lah mencari teknik-teknik manifestasi macam-macam. Padahal ini sudah keberlimpahan itu sendiri. Oke. Jadi kalau kita pengen berubah, kita harus tahu dulu kita ini siapa gitu ya. Iya, menyadari mungkin ya. Sebenarnya nggak ada yang dibilang menyadari juga ya. Gimana ya, nggak bisa dideskripsikan juga ya. Iya. Iya, tapi kalau seandainya kita masih ngerasa siapapun nama kita dipanggil, ya kita menyadari dulu betul bahwa kita bukan pikiran, bukan perasaan, bukan ide, bukan gagasan, bukan keyakinan, bukan kesimpulan, bukan konsep. Yang kita pikir adalah kita. Oke. Kisah rahasia mungkin ya, awal mula kemudian sampai bisa belajar Sedona Method ini, katanya sampai ke Belanda gitu, tuh sebenarnya sedang dalam kondisi apa gitu, latar belakang bisa menemukan metode ini gitu seperti apa, Kak? Sebenarnya apa ya, kalau seandainya ini story ya, cerita ya, hanya cerita yang tampaknya muncul aja sebagai si tubuh ini gitu ya. Waktu itu kita sebut biar gampang saya gitu ya, padahal walaupun nggak ada yang kita sebut saya. Iya. Jadi saya tuh lagi depresi banget, jadi semuanya tuh pada saat itu emang lagi hancur-hancuran. Jadi relationship saya yang udah begitu lama itu kolaps ya, jadi hilang gitu kan. Terus kemudian bangkrut ya, nggak punya uang sama sekali. Tadinya saya best-selling author, jadi penulis buku laris gitu ya. Terus bangkrut, terus sakit-sakitan. Drama lah kalau sakit-sakitan, autoimun dan lain-lain gitu ya. Nah, akhirnya saya depresi, jatuhlah di tempat tidur sampai mungkin 2 minggu nggak bisa bangun, makan harus disuapin. Tapi saat itu saya tetap keras kepala dengan nggak mau deal sama duduk sama emosi. Jadi saya tetap kerja. Selama 2 minggu itu saya menghasilkan 9 buku gitu. 2 minggu? Dalam 2 minggu dengan laptop gitu sambil di tempat tidur. Tapi makannya disuapin, yang lain nggak bisa. Karena nggak mau duduk dengan emosi, nggak mau menghadapi itu. Akhirnya ibu saya kan kebetulan psikolog, tapi beliau bilang, nggak ada yang bisa bantu kamu loh, you have to help yourself, kamu harus bantu diri kamu sendiri. Aku nggak tahu caranya gimana mah gitu, minta, kamu kan rajin beribadah gitu kan, minta aja gitu. Jadi saya tuh kerjanya cuman udah sholat, bangun gitu, coba bisa bangun untuk sholat gitu ya, minta, ya Allah gimana ya Allah gitu, saya minta tolong ditunjukin jalan gitu. Sampai pada saat titik saya cuma bilang, nggak minta apa-apa ya Allah,
terserah deh, tapi saya cuma minta kebijaksanaan. Wow. Akhirnya saya dituntun tuh nemuin banyak teknik, nyoba-nyoba banyak. Tapi saya itu kan orangnya emang persistence, konsisten. Jadi semuanya saya dalami sampai benar-benar dalam. Jadi nggak setengah-setengah, ini nggak berhasil. Nggak mungkin, kalau orang lain berhasil saya pasti bisa. Gitu terus. Tapi kok nggak sustainable, nggak langgeng hasilnya. Akhirnya saya nyoba lagi, udah nemu sebenarnya Sedona Method dari awal udah nemu. Ah ini simple banget deh, kayaknya nggak mungkin deh. Masa sesimpel ini sih, kan kita masih pakai pikiran kan. Jadi nyoba lagi cari teknik ini, berhasil hilang lagi. Akhirnya saya mikir, kalau seandainya semua itu nggak langgeng, sebenarnya yang langgeng apa? Ya ini kan berarti, yang sudah seapa adanya. Ya nggak sih? Akhirnya yaudah deh, saya fokus aja di Sedona Method. Akhirnya dengan belajar Sedona Method itu saya serius juga, karena kan yang saya serius kan belajar kemana-mana. Ya udah, pertama nggak punya uang, bener-bener nggak punya uang untuk ikut retreatnya, nggak punya uang bahkan untuk beli workshopnya. Tapi kan udah dikasih tahu katanya rilis aja, ya udah rilis aja. Akhirnya selalu ada tuh jalannya dengan ajaib. Jadi pernah ada punya uang cuma 3.000, bayar karyawan bingung ya nggak sih? Gimana nih bayar karyawan cuma 3.000? Terus udah gitu, oh ya rilis aja. Udah saya rilis, terus kemudian masuk puluhan juta dari klien-klien lama. Tiba-tiba udah 10 tahun nggak pernah ketemu, nggak tahu kenapa kok aku ingat kamu ya Li. Boleh nggak bantuin bikin kopi untuk brand besar gitu kan? Wah boleh aja, boleh, semuanya serba bisa. Akhirnya ada uang lagi gitu kan. Akhirnya bisa pergi retreat sampai beli workshop bisa gitu kan. Terus pas mau beli retreat, bisa nggak ya nih ke Belanda nih? Kan nggak cuma beli retreatnya, tiket pesawat, gitu, makan, hotel. Rilis aja, ada dapat uangnya, tiba-tiba dapat proyek lagi, hanya dengan releasing aja, nggak melakukan apapun, gitu kan. Pokoknya lepasin semua yang bilang nggak mungkin, yang meragukan, gitu ya. Udah lepasin aja deh, gitu. Ya udah akhirnya karena saya ngerasa bahwa oh teknik ini berhasil banget nih, mulai saya bikin tulisan-tulisan tentang itu, gitu kan. Terus akhirnya ada yang namanya facilitator training. Jadi kalau Hale Doskin itu adalah mentor saya yang mewarisi Sedona Method dari Lester Levinson. Dia itu tidak pernah mensertifikasi orang. Jadi saya kan pengen nih ngebagiin ini, tapi kan kalau dulu kan masih pakai pikiran harus pakai sertifikasi kali ya. Terus akhirnya gimana, nggak ada, dia nggak akan pernah melakukan itu. Akhirnya ada yang namanya facilitator training. Ya udah saya ikut aja gitu, ikut lagi terus. Facilitator training itu mulainya tahun 2016. Saya ikut 2017 karena 2016 itu masih ragu, duitnya banyak nih, sayang nggak ya gitu. Mendingan untuk yang beli workshop atau apa gitu kan. Tapi udahlah saya mutusin aja gitu kan. Ya udah saya mutusin ikut sampai tahun 2022. Kan Hale melakukan facilitator training itu setiap tahun. Tahun 2022 beliau memilih 40 orang dari sebuah graduate, itu ada ratusan. Dari semua lulusan itu 40 orang untuk dimentori langsung. Nah, saya termasuk salah satunya gitu kan. Nah, kemudian baru aja mungkin beberapa minggu lalu disertifikasi sebagai instruktur. Nah, instruktur Sedona Method itu nggak banyak, cuman 5 ya. Dan kebetulan yang ditersertifikasi itu juga cuman 5 gitu. Jadi sampai di situ karena padahal saya udah nggak peduli, ya saya bagiin aja gitu. Saya mau disertifikasi kayak mau diakui orang kayak it doesn't really matter lagi gitu, udah nggak penting lagi gitu. Ya udahlah gitu, tiba-tiba ada berita seperti itu, ya udah gitu. Akhirnya perjalanannya seperti itu, dari keterpurukan banget terus bertanggung jawab terhadap posisi sendiri dulu, nggak nyalahin keadaan, nggak nyalahin Tuhan. Tapi sempat memang marah soal Tuhan, sempat. Ya Allah, saya kan orang baik ya, maksudnya semuanya baik gitu. Kok sampai kayak gini banget ya? Ternyata itu adalah sesuatu yang perlu disyukuri. Kalau saya nggak jatuh kayak gitu, udah dijedotin, nggak nurut kan gitu ya. Kalau saya nggak seperti itu, mungkin saya nggak bisa membagikan sesuatu yang luar biasa ini gitu ya. Kalau dilihat dari cerita seorang aku sih gitu ya. Tapi kan itu hanya yang tampaknya muncul ya, cuma story. Jadi awalnya protes juga ya, apa ini bukti ketaatanku dengan yang aku capek gitu kan ya, kira-kira gitu ya. Tapi kan menariknya tadi Coach Lia, menariknya tadi awalnya kan berdoa ketika sakit dan lain sebagainya, berdoa. Terus kemudian akhirnya memutuskan udah deh, aku nggak berdoa, aku pasrah aja gitu. Ada semacam kayak gitu. Dan ketika kemudian sampai di level itu mulai aware gitu kan.
Iya, mulai ditunjukin jalannya lancar gitu. Tapi emang pasti kejedot-jedot juga. Karena kan selama masalahnya gini, kalau kita masih kejedot berarti ada dalaman kita yang nggak beres gitu ya. Jadi kayak ditunjukin aja. Oh ya udah. Jadi saya selalu bilang kalau sampai hidup masih nggak enak, rayakan. Bring it on aja. Kita duduk sama emosi itu, kita lepasin lagi gitu. Nggak selancar kayak lancar banget. Dulunya nggak gitu, pasti kejedot dulu. Oh, berarti masih kejedot nih. Ya udah duduk dulu gitu sama emosi itu, sama belief itu, sama konsep itu. Lepasin gitu. Oke. Bagaimana menjelaskan secara logis gitu yang bisa diterima oleh logika ketika Coach Lia cukup hanya dengan rilis, tapi keajaiban itu datang, dan saya yakinnya peserta atau kemudian teman-teman yang belajar di Sedona Method pasti banyak mengalami keajaiban meskipun hanya cukup dengan rilis tanpa melakukan apapun gitu. Nah, itu penjelasan ilmiahnya bagaimana kira-kira? Sebenarnya gini, kalau seandainya kita ngomongin ilmiah ya, apapun yang tampaknya muncul saat ini gitu ya, itu kan dunia kita itu adalah refleksi dari pikiran kita. Kan itu banyak tuh risetnya, ya nggak sih? Kalau seandainya benar-benar diteliti gitu kan. Jadi apapun yang tampak di luar sana itu sebenarnya dalaman kita, refleksi dalaman kita gitu ya. Jadi kalau misalnya hidup kamu enak gitu ya, ya udah terusin aja. Tapi kalau nggak enak berarti ada benihnya. Jadi Lester Levinson ya, beliau pernah bilang, apapun yang terjadi dalam hidup kamu, itu pasti kamu udah pernah memikirkannya terlebih dahulu. Sadar atau nggak sadar? Oh iya sih. Iya nggak sih? Kan kalau saya dulu gitu, depresi, saya sih mah nggak mau kayak gitu. Kan udah pernah kepikiran, depresi juga gitu kan. Gitu, jadi udah pernah deh pasti kepikiran itu. Atau ngomong, pokoknya setiap kali kita ngomong, saya nggak mau kayak gitu, itu udah tertanam. Karena pikiran kita nggak bisa kata-kata enggak. Bayangin aja coba sepatu, jangan pikiran sepatu. Malah mikir. Bener. Jadi makanya ketika kita nggak mau sesuatu terjadi, biasanya kita simpan di kesadaran kita, dan akhirnya pikiran kita mengarahkan perilaku kita untuk mewujudkan itu. Karena pikiran kita kan cuma alat ya, tools, untuk membantu kita punya hidup yang enak gitu lah ya. Tapi kan dia cuma bisa mekanis, teknis, matematis, nggak bisa ngurusin hidup. Makanya jadinya apa ya, nggak sinkron. Iya, bentar. Gini deh. Ketika kemudian itu kan kadang pikiran tuh otomatis gitu ya, otomatis kemudian kita berpikir sesuatu yang kadang, oh jangan-jangan nanti aku mengalami hal seperti ini gitu. Kak, ini penting dulu sebelum kita lanjut. Silakan. Bagaimana supaya itu tidak jadi kenyataan gitu? Disadari. Iya, sadar. Oh, saya mikir ini. Kalau kita udah kebiasaan releasing, kita pasti aduh, males banget ya sama orang kayak gini. Tunggu deh nih, gitu. Kita udah bisa memisahkan tuh. Tapi kebanyakan orang kan otomatis, ya kan. Jadi tidak menyadari itu semua. Padahal pikiran itu bukan pikiran kita, itu cuma alat. Ya, kan kebanyakan orang nanya, gimana sih cara ngontrolnya monkey mind gitu kan? Nggak bisa. Itu bukan kita. Kalau itu bukan kita. Itu bukan kita. Kita itu yang ini apa? Ibaratnya kita naik mobil gitu ya. Lihat pohon kanan kiri, ya udah lihat aja gitu ya, disadari aja gitu. Gak perlu kemudian kita terlibat ke situ gitu ya. Kalau misalnya sudah terlibat kan artinya kita taking credit, ya nggak sih? Aku yang melihat. Padahal melihat terjadi dengan sendirinya tanpa campur tangan kita, benar nggak? Kayak teman-teman deh gitu ya, ngedenger ini semua gitu ya, ngelihat di layar screen. Kan sudah terjadi melihat di layar screen itu, mendengar tanpa perlu gimana dengerin, enggak gitu kan, sudah terjadi tanpa campur tangan kita. Tapi biasanya kita taking credit karena ada rasa kakon itu, sense of I, ya kan. Nah itu yang bikin kita, itu pikiran aku, itu pikiran aku. Makinlah kita ribet gitu. Prinsipnya kita menjadi langit yang tidak terlalu berpengaruh terhadap semua awan-awan, menjadi laut yang nggak terpengaruh dengan ombak begitu ya Kak ya? Iya, karena kan semua cuma air. Iya. Mau ombak kek, mau badai kek, hanya ada ini yang sudah tidak terbatas. Nah, sekarang aku pengen masuk deh, karena penghambat rezeki rata-rata adalah ego-ego yang negatif, terus kemudian luka-luka batin di masa lalu karena terprogram oleh lingkungan dan seterusnya gitu tuh. Nah, apakah teknik melepasnya sesimpel hanya disadari dan diterima?
Iya, jadi kalau seandainya kita nggak pebolkan sih ya, anggap iya. aja deh ini, boleh nggak? Boleh. Jadi kalau seandainya dilihat dari perspektif aku ya, kita yang sejati itu, kita semua sudah ini, ibaratnya tahun ini ya, kesadaran, yang sudah sadar, yang sudah utuh, sudah lengkap, sudah komplit dari sananya, sudah cukup saat padanya, sudah dicukupkan saat padanya. Nah ini kita ibaratkan pikiran kita, perasaan kita, konsep, belief, keyakinan semua yang kita belajar dari luar. Kalau ditaruh di sini, ini kan nggak nempel tuh. Aku gerakin, dia udah jatuh sendiri ya masih. Iya. Tapi ini kita pegangin erat-erat, seolah-olah ini kita. Kalau kita marah, kita bilang kan, aku marah, ya nggak sih? Bukan aku merasa marah. Aku yang sadar ada kemarahan, nggak gitu ngomongnya. Aku marah, aku sedih, aku cemas, aku takut. Aku yang dulu ditipu, aku tuh yang terlibat pinjol ratusan juta ya. Kita pegangin ini sehingga lama-lama kita teridentifikasi sama ini dan percaya bahwa ini adalah kita. Kita udah otomatis deh begini. Lama-lama pegangin gini aja berapa menit udah pegel. Ya nggak sih? Bertahun-tahun kita pegangin seumur hidup. Nah, tapi kalau kita bilang, udah lepasin aja, ikhlasin aja lah, udahlah semuanya lillahi ta'ala gitu kan. Mana mungkin mau, iya sih tapi, gitu kan. Gak tahu sih hidup aku. Bener gak sih? Iya. Makanya kalau di Sedona Method itu kita tidak pernah pakai kata perintah, kita menggunakan pertanyaan. Pertanyaan paling simpel itu ya 3, ya. Bisa nggak melepas ini? Kalau bisa pasti bisa. Kita nggak perlu tahu yang mana jari dibuka, mana syaraf yang harus digerakin. Bisa nggak melepas ini? Bisa. Tapi kalau udah bisa mau apa enggak? Itu pertanyaan kedua, ya nggak sih? Biasanya kita mau sih tapi gitu, ya nggak sih? Nah kalau sampai kita bilang enggak, sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kita bisa tanya pertanyaan berikutnya, yaitu mendingan pegangan terus tapi tahu sendiri konsekuensinya, ya nggak sih? Tapi atau mendingan bebas. Itu pilihan, ya. Nah, itu pertanyaan kedua. Lalu pertanyaan ketiga adalah kapan ini mau dilepasnya? Kapan itu adalah ajakan untuk melakukannya sekarang juga. Karena hanya ada sekarang. 1 detik yang lalu hanya memori. 1 detik ke depan proyeksi. Belum terjadi. Jadi itu aja sebenarnya yang diulang, basic ya. Tapi karena pikiran kita itu tricky, kan dia sok cerdas tuh, ya nggak sih, merasa pinter. Jadi dia pasti akan menolak pertanyaan. Dia akan bilang, ya udah iyain aja. Padahal sebenarnya hatinya enggak gitu. Makanya saya selalu bilang jangan pakai pikiran. Kalau releasing itu pakai rasanya. Udah enak belum? Kalau belum enak, ya terusin gitu. Dan kita punya 5 teknik sebenarnya di Sedona Method. Jadi kayak bisa nggak dilepas, mau nggak dilepas kapan, itu kan hanya teknik paling basic sebenarnya. Gitu, makanya disebabkan itu ada workshop dan ada coaching untuk membantu. Itu sih. Parameter bahwa kemudian kita udah rilis semua apa Kak? Udah enak, kita nggak peduli. Bahkan ketika dunia eksternal tidak berubah, kita nggak apa-apa. Oh gitu ya. Ikhlas aja. Udah, terima aja gitu Terima ya. aja. Tapi lucunya itu justru berubah. Oh. Aneh sih emang. Tapi gini deh, kata temanku tuh namanya Kak Feby gitu ya. Beliau kan juga mau ikut privat coach sama Coach Lia gitu ya. Dia bilang gitu, Sedona Method itu adalah workshop yang paling powerful gitu ya. Itu versinya dia gitu. Yeah. Nah, seberapa powerful sih Coach Lia dari real case teman-teman yang sudah berhasil ngerilis semuanya itu, keajaiban-keajaiban apa sih yang itu tuh exciting banget menurut Coach Lia gitu? Kalau exciting itu story ya, jadi maksudnya semuanya gini loh, saat ini semua sudah berlimpah. Kalau kita nggak ngeliat pikiran, kita nggak ngeliat ke tubuh, kita nggak ngeliat cerita ya, semua kan sudah kebebasan. Ya. Tapi kalau seandainya kita mau melepas itu semua, cerita tubuh whatsoever itu ya, pasti keberlimpahan yang saat ini sudah tersedia pasti muncul dan sendirinya reveal itself. Nah makanya kenapa sebabnya powerful, karena ketika kita melepaskan semua itu, keberlimpahan ini langsung muncul. Makanya sebabnya jadi ajaib. Bahkan ada ya salah satu teman, jadi dia ikut membership, bayarnya 20.000 aja ya. Nggak mahal-mahal, 20.000. Dia itu ternyata kemarin baru share di salah satu komen videonya gitu kan, ternyata dia terlibat pinjol 140 juta. Dia dengerin video itu 2 minggu aja, tiba-tiba secara ajaib dapat 100 juta. Wow. Jadi sisanya dia bilang tinggal 40 juta, coach, tapi saya udah ikhlas
gitu. Nah di situ kekuatannya. Ketika udah ikhlas, ya gimana pun, ya udah kita membayar ya kita harus bayar ya bayar. Ya nggak sih? Tapi kita tahu bahwa selalu disediain. Itu salah satu yang luar biasa. Ada yang sampai nggak bisa makan, tadinya beberapa hari nggak bisa makan. Itu gimana tuh? Sharing dong. Iya, ada salah satu teman dia tuh nggak bisa makan sama sekali sampai minum airnya itu mesti minta di masjid ngisinya. Minum air? Iya, nggak punya uang sama sekali untuk terus bener-bener gitu kan. Akhirnya tapi dia udah rilisnya pakai video pertama gratisan gitu kan. Saya udah cobain coach yang semuanya gitu. Terus dia pertama bayaran 20.000 itu. Yang itu saya udah dengerin terus, jadi yang resistance. Ya karena pakai pikiran kan. Terus saya bilang kamu dengerin ya releasing yang tentang melepas cerita, karena itu semua cuma cerita yang tadi kamu ceritain itu saat ini nggak terjadi, cuma di pikiran, ya nggak sih? Sama melepas keinginan untuk mengatur hasil, artinya barter. Ketika aku releasing aku bakal dapat duit. Ketika aku releasing, aku dapat rezeki itu, ya lepasin semua, bener-bener lepasin. Udah nggak lama, berapa lama ya? Aku juga nggak begitu ingat ya. Tiba-tiba dia dapat warisan. Dan warisannya itu tidak ada yang meninggal, artinya itu memang tanah keluarga, ya kan. Terus udah gitu dijual ternyata, tapi ibunya kan sudah almarhum, sudah meninggal. Tapi keluarganya memutuskan anak-anak si ibu ini akan dapat gitu. Jadi dia dapat dengan segampang itu, udah keajaiban terjadi emang. Saya juga sering tuh dapat kayak gitu dulu, awal-awal nggak punya duit, tiba-tiba dapat warisan. Hah? Aku nggak ada apa-apa udah warisan gitu kan, nggak ada yang meninggal gitu. Itu happens itu. Ya, tetapi kan apakah kemudian konsep ini teknik ini paradok nggak sih dengan misalnya gitu ya, kita kalau masih menggunakan pikiran kan ada yang namanya kuantum jam, terus kemudian kita harus afirmasi sehingga kita melekat dengan tujuan atau goal gitu. Kalau ini kan kita kayak nggak ngapa-ngapain, yang penting kita ya udah ikhlasin aja. Being itu tuh bagaimana Coach Lia? Kalau seandainya makanya tadi saya bilang ya, selama masih ada aku, si aku ini tidak bisa menerima ini sempurna. Saat ini buat si aku perlu ditambah atau perlu dikurang, iya nggak sih? Selama masih ada rasa kakuan. Jadi si aku itu akan nyari terus. Akhirnya ketika nyari, jadi nyari ke tempat yang salah. Instead of melihat ini rahasia yang saat ini sudah, kan dibilang rahasia yang sudah terlihat sebenarnya gitu ya. Itu diabaikan. Makanya ketika afirmasi tapi hatinya masih nggak ngeh gitu ya, itu udah pasti akan nggak bisa. Karena doa yang dikabul itu yang ada di dalam hati, bukan yang kita ucapkan, bukan yang kita pikirin. Jadi misalnya kayak saya gitu ya, pengalaman saya sendiri. Dulu ketika saya selesai relationship, kan saya berdoa, ya Allah, saya yang terbaik ya Allah. Tapi dalam hati, ya semoga yang itu sih. Semoga Allah tahu yang itu aku maunya gitu kan. Ya nggak dapet. Mau sampai saya tahajud dari mulai jam 2 sampai subuh lagi, sampai merah-merah dan hitam gitu, tetap aja nggak dapat. Begitu saya ikhlas, saya balik lagi sama mantan saya itu, sampai 7 kali bolak-balik. Tapi terus saya mikir, 7 kali bolak-balik berarti Allah tuh udah jedotin, Li. Nggak berhasil dipaksa, udah ikhlasin aja. Ya udah ikhlasin, selesai. Gitu. Tapi udah ngerasain sendiri gitu. Iya. Ini mungkin aku mungkin mau konfirmasi sekalian gitu ya, pengalaman pribadi begitu. Jadi selama ini yang terjadi di dalam hidup itu bagaimana supaya kemudian antara pikiranku dengan perasaanku, aku selalu berlatih bagaimana supaya kemudian selaras gitu. Ketika ada goal itu bagaimana supaya kemudian selaras gitu. Nggak ada sedikit pun keraguan di dalam diriku gitu. Aku nanti pasti kok sampai ke situ gitu. Jadi seolah-olah sesuai, semua jalan itu sesuai dengan yang aku mau, seolah-olah gitu sih. Dan kalau dipresentasikan 90% itu terjadi Coach Lia gitu. Nah, padahal itu basically-nya aku memulai dari hanya pikiran dan perasaan, tidak seperti yang konsep tadi itu. Itu menurut Coach Lia bagaimana gitu, dan supaya lebih powerful apa yang harus saya lakukan gitu ya? Sebenarnya nggak ada yang perlu dilakukan, kalau berhasil ya udah. Sesimpel itu gitu. Yang menyebabkan kita pengen tahu itu karena nggak selaras kan sebenarnya. Ya kalau seandainya perasaan kita, walaupun kita udah afirmasi, kita udah nulis goal, udah journaling, udah apa segala macam visualisasi, tapi hatinya bilang nggak mungkin,
ragu, masa sih gitu kan, kayaknya bukan hak aku deh, kayak aku nggak layak deh. Nah kayak itu aku nggak mungkin yang pantas menyebabkan deh. karena luka-luka batin dan lain sebagainya. Oke. Iya. Nah itu yang dilepas, nah pasti udah dapet, udah yakin. Iya, Karena iya. bukan jaminan ya teman-teman. Tapi kalau seandainya kebanyakan begitu gitu, ketika kita sudah melepas semua yang bilang nggak mungkin dan kita tahu bahwa goal itu sudah terjadi sekarang, bukan ntar. Kebanyakan kan orang waiting. Oh iya. Waiting itu jebakan karena tidak ada waktu. Waktu itu ilusi, hanya ada ini. Oke. Begitu kita menyadari sudah selesai, ya udah gitu. Lupa malah, tiba-tiba dapet. Itu udah sangat terjadi. Pasti, Lupa malah tiba-tiba dapat ya. iya kan, benar nggak? Pasti udah pernah mengalami Mas Hendra. Iya dong. Kalau orang Jawa tuh rezeki teko nek wis lali gitu kan. Exactly. Iya sih bener juga Iya, gitu. karena sudah selesai. Gitu. Kita nggak usah pusing gitu, udah selesai. Oke. Makanya kadang aku di training pengembangan diri gitu pas sesi hipnosis gitu kan ya, aku mesti tak tinggal ke kamar gitu. Apa sih yang mau aku beresin? Aku perasaan deh enjoy aja. Iya, dulu tuh kalau di Sedona Method memang kita oke lah, silakan lakukan yang lain gitu, kecuali layering itu gitu kan. Layering artinya ini nggak dilepas ya, artinya aku takut misalnya, aku takut nggak dapet duit, pasti bisa lah, harus bisa, ya udahlah afirmasi apa segala macam, tapi ini nggak pernah dilepas gitu. Jadi teknik layering itu memang tidak disarankan. Oke, keren banget. Misal gini, hari ini detik ini gitu, kita mengalami sebuah peristiwa yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Kita disakiti, kita dikecewakan gitu, kita ditipu gitu ya. Bagaimana cara menyadarinya gitu? Prakteknya gimana coba? Prakteknya itu sadari dulu kalau aku sedih. Misalnya aku disakiti, aku kecewa. Izinkan dulu aja rasa kecewanya hadir secara utuh. Ngerasain duduk dulu deh, akui. Ya nggak sih? Aku kecewa. Ya Allah, aku kecewa banget ya Allah gitu, nggak apa-apa lah ya gitu ya. Ya udah, setelah itu ya udah kita lepaskan dengan 3 pertanyaan basic tadi. Bisa nggak rasa kecewa itu saya lepaskan? Mau nggak saya lepas? Kapan saya mau lepas? Gitu. Dan jangan nanya sama feelingnya gitu, mau nggak kamu pergi gitu, ya enggak, kita yang mutusin kan, kita bukan perasaan itu, kita yang menyadari itu ada, ya nggak sih? Jadi kita memutuskan, bahkan ketika kita menjawab enggak pun sudah pasti lepas. Oh gitu. Karena pertanyaan itu yang ditanyakan itu piggyback, artinya kalau misalnya aku nanya nih, misalnya aku mau nanya nih, pasti Mas Hendra kan udah apa dulu yang mau ditanyain apa gitu kan? Oh iya. Iya nggak sih, udah ada rasa-rasa nunggu ya kan? Gitu. Jadi aku tanya, nama kamu siapa? Gitu. Mau jawab Hendra kek, mau jawab Lia kek, tapi begitu ngomong udah lepas, bener nggak? Oh iya sih, betul banget tuh. Jadi begitu kita menjawab walaupun enggak, itu pasti udah lepas. Ya. Kalau di konsep ajaran Jawa itu ada yang namanya aku sing tukang nyawang gitu. Nah, dengan kita berada stay di situ gitu, kadang minimal menyadari aja dulu itu separuh dari beban masalah itu udah clear gitu kan. Ya kan, kurang lebihnya begitu ya Coach Lia ya. Betul sekali. Mantap banget sih ya. Oke deh. Nah, sekarang nih aku mulai masuk ke bagaimana sih setting goal ala Sedona Method gitu. Setting goal itu sebenarnya gampang. Kalau seandainya kita pengen sesuatu, itu kan namanya hasrat. Iya kan? Pengen. Ya nggak sih? Nah, pengen itu nggak sama punya kalau di Sedona Method begitu. Karena kalau pengen itu, energi kita kan berkekurangan. Iya. Kalau punya kan energinya berkelimpahan, berkecukupan. Benar gak sih? Jadi kalau kita pengen, ya nggak mungkin punya lah. Punya bisa, tapi nggak puas. Misalnya contoh, kita pengen punya uang 100 juta, udah dapat, ya udah senangnya sebentar aja gitu kan. Pengen punya handphone, pengen punya mobil, pengen punya pacar, pengen seks, pengen apapun itu, sebentar habis itu pengen lagi, bener gak? Oh iya. Karena energinya berkekurangan. Oke, aku bisa Iya kan, tapi kebanyakan orang kan, aku harus pengen dulu, nanti baru bisa beli gitu kan, misalnya contoh gitu kan. Iya, tapi terus begitu kan nggak puas kan. Iya. Paling handphone 2-3 bulan pengen ganti lagi. Ya nggak sih. Nah, makanya yang kita lepaskan itu adalah hasratnya, pengennya itu kita lepas gitu. Itu counterintuitif karena pikiran kita pasti akan protes setengah mati. Iya nggak sih? Tapi kan aku harus, gimana taunya aku bisa punya kalau aku nggak mau dulu gitu, ya nggak sih? Ya sadari aja, oh aku pengen punya ini nih, ya udah dilepas.
berarti hasratnya. Gitu. Tapi sampai situ memang ya bener sih yang harus diberesin dulu memang feel-nya gitu, Exactly. emosi-emosi Bener negatif banget. itu kalau gitu nggak Iya. diberesin dulu nggak bisa deh kayaknya. Terus misalnya Iya. ya Allah, alhamdulillah akhirnya aku bisa punya seperti ini, padahal belum terjadi. Itu Iya. susah banget orang bisa sampai situ. Iya benar. Dan kadang-kadang kita misalnya pakai afirmasi atau apapun itu kita menipu diri sendiri karena pura-pura punya. Bener gak sih? Iya, iya, Tapi iya, hatinya nggak terima. Enggak, aku nggak punya. Aku cuma ngaca nih misalnya. Aku sudah punya uang 100 juta di bank, Oke, gitu kan? oke. Enggak, tapi pikirannya gitu. Enggak, bohong, coba cek bank. Emang ada 100 juta gitu kan? Nah itu nggak pernah dilepas. Jadi kita percuma. Makanya tadi saya bilang ini nggak dilepas, di layer lagi pun juga nggak mungkin berhasil. Dapatnya bentar doang, terus hilang. Jadi meskipun belum terjadi, Coach Lia rasakan bahwa itu nyata, gitu ya. Iya. Seolah-olah kita menerima benar-benar itu nyata, Iya. dan kita hidup di saat itu. Iya. Seperti itu sebenarnya. Iya. Tapi dengan catatan emosi yang sudah rilis. Tapi dilepas dulu. Dilepas Dan dulu. udah gitu kita yakin bahwa dapat nggak apa-apa. Dapat nggak apa-apa. Iya, karena kita sudah merasa tenang kan. Begitu kita rilisnya kita tenang. Iya, iya, iya. Jadi iya, iya. ketenangan itu goalnya. Kedamaian itu goalnya, bukan dapat barangnya. Oh, kedamaian itu ya. Kedamaian Tapi justru damai dan situasinya tenang, justru malah gampang dapat. Lucunya ya. Gila sih. Aduh, itulah kenapa kemudian kita kenal ada yang namanya ilmu telepati dan lain sebagainya. Itu tuh kayaknya kalau aku pernah belajar juga metodenya ya mirip-mirip sih, seolah-olah bayangkan dan rasakan seolah-olah sudah terjadi. Iya, sudah terjadi dan dilepas. Dan dilepas. Yang bilang nggak mungkin, yang meragukan, yang bilang nggak layak, ya nggak sih? Yang pokoknya nggak bisa lah gitu, tuh lepas dulu. Dan kemudian goalnya sudah terjadi pun kita lepas. Oke. Sampai kita udah nggak megangin apa-apa. Nah, oke. Nah, kalau dari pengalaman pribadinya Coach Lia sendiri gitu, membuktikan teknik ini dalam konteks manifestasi gitu ya, misalnya anak-anak muda sekarang kan ya tetap itulah ya, Manifestasi. materialistis lah ya. Padahal nanti kita akan ngomong juga, padahal belum tentu loh ketika goal itu tercapai terus kemudian kita itu bisa bahagia, itu juga belum tentu, gak jaminan juga gitu. Iya. Bagaimana Coach Lia? Ya itu tadi seperti saya contohin, saya balik lagi sama mantan saya 7 kali bolak-balik nggak puas-puas. Oh, putus iya, nyambung, putus nyambung. Itu kan saya dapat, itu yang saya doain tahajud berbulan-bulan, ya Allah. Saya mau itu aja gitu, walaupun dalam ngomongannya enggak, ya Allah terserah ya Allah gitu kan. Tapi kan hatinya pokoknya itu, aku mau itu gitu kan. Dapat dikabul, tapi hilang. Oh, Gitu, iya, ya nggak iya, sih? iya. Nggak sustainable gitu, nggak langgeng. Ya nggak sih? Oke. Jadi pasti dapat manifestasi, kamu mau pakai apapun ya teman-teman ya, tekniknya pasti dapat deh udah. Tapi langgeng nggak gitu aja. Iya. Waduh, keren banget. Dan Coach Lia ini workshopnya itu online ya? Iya, semuanya online. Semuanya Iya, online. sampai saat ini. Iya. Dan bisa gabung juga di apa tadi, berlangganan apa Iya, tadi? berlangganan YouTube. Oke. Iya. Oke deh. Sekarang aku pengen tanya sebagai seorang coach gitu yang sudah 10 tahun lebih bergerak di Sedona Method. Iya. Tujuan hidup menurut kacamata Sedona Method itu apa? Kalau saya sendiri ya pribadi, saya nggak punya tujuan hidup. Nggak punya tujuan. Ini sudah ini. Merayakan ini aja semuanya? Iya, gitu, atau sudah gimana? ini. Ini selesai. Oh. Sudah. Kalau seandainya kita bilang ada tujuan, artinya kita melihat ke tempat yang salah, bahwa ini sebenarnya yang kita cari kan. Oke, Kebebasan ini, keberlimpahan ini, rasa damai, tenang yang luar biasa tidak bisa dideskripsikan ini. Bukankah ini yang kita cari dari semua goal yang kita ingin capai? Bener nggak sih? Iya. Gitu. Jadi kalau seandainya tujuan nggak ada, Nggak ada. sudah tidak ada tujuan lagi. Oke, sudah nggak ada tujuan lagi ya, karena kita sudah berada di garis finish ini mungkin. Kalau gitu ya. diomongin begitu ya, Iya, ya iya, walaupun iya. tidak bisa dideskripsikan, Oh, iya tapi sih. iya, gitu kira-kira.
Jadi kalau mau manifestasi ketika kemudian masih ada endapan emosi itu yang menyala dan itu yang direspon sama semesta. Makanya kita berdoa kalau muslim sampai 5 kali ditambah yang sunnah dan lain sulit terwujud gara-gara itu ya. Iya, betul. Oke, ketika dalam sudah berubah ya, Iya. mungkin realitas primernya itu justru yang di dalam deh kayaknya gitu. Iya. Yang terproyeksi keluar Betul, gitu ya. betul. Karena kan yang di dalam kita itu memang kita itu kan kayak proyektor, ya nggak sih? Kita sebenarnya mengalami diri kita sendiri sih. Kan nggak ada keterpisahan. Bener nggak sih? Iya. Gitu. Mungkin prakteknya ketika ada sesuatu hal gitu, seperti yang disampaikan Coach Lia tadi, menerima, membiarkan masuk, memeluk emosinya gitu ya. Iya. Mungkin latihannya barangkali ketika ada suatu hal yang mengecewakan, selalu kita ngeresponnya di dalam, wah bagus itu. Iya, Gitu. Mungkin itu alhamdulillah. Kalau keren. saya sih Mungkin dulu gitu. begitu ya. Alhamdulillah ya Allah, kalau sana ini nggak terjadi, saya nggak pernah tahu ini ada di dalam saya gitu kan. Kita ubah aja gitu ya, kita ubah aja kayak yang positif gitu. Iya. Oh ini tanda-tanda deh. Oh aku diputus sama pacar. Oh tanda-tanda aku bentar lagi bakal dapatnya lebih mapan dan tampan Tapi itu gitu ya. layering. Layering. Itu layering. Ketika kita bilang nggak apa-apa deh ini yang terbaik, tapi dalam hati kan sebenarnya nggak terima. Oh iya sih. Jadi kita deal sama ketidakterimaan itu, kekecewaan itu, kemarahan itu, kesedihan itu. Kita duduk dulu sama semua emosi itu baru dilepas. Oke. Karena kalau kita bilang, iya ini udah yang terbaik, ini sudah seapa adanya, tapi dalamannya nggak terima dan nggak rela, iya sama juga. Oh bohong. iya. Makanya yang penting itu ya kita berdamai dengan Iya. perasaan-perasaan yang Iya. nggak enak gitu tadi. Iya, betul. Oke, soal tadi tuh soal dikiranya dengan mencapai goal pasti tenang dan bahagia gitu. Bagaimana menurut Coach Lia dari pengalaman teman-teman semua? Kalau seandainya, iya kan kebanyakan orang gitu kan, kalau saya nanti punya, banyak soal ada beberapa klien yang tercapai manifestasinya, contoh, saya pengen nikah, coach, ya rilis aja gitu, ya udah coaching, gitu kan. Terus udah gitu menikah, abis menikah, coach tapi saya, gitu kan, pasti ada tapinya tuh gitu, ada aja isunya, mungkin sama mertua atau sama siapa gitu kan. Kemudian mungkin ada keyakinan yang berbeda gitu kan, belief yang bertabrakan gitu kan. Ya jadi ya nggak mungkin happy dapat kan, tapi tetap aja ada masalah juga gitu kan. Ya nggak apa-apa, tapi kan itu kan kalau kita udah releaser kan kita tahu, ya udah duduk sama emosi itu tinggal kita lepaskan gitu. Oke. Jadi tadinya jomblo, nggak punya pasangan, Iya. cukup dengan rilis saja itu bisa nikah? Bisa nikah? Banyak? Banyak. Wow. Kalau misalnya lihat di YouTube ya, di channel kita, apa itu namanya? ada yang akhirnya menikah, akhirnya dilamar gitu. Itu yang kira-kira seperti itulah. Pokoknya ada playlist namanya relationship, itu ditonton aja. Oke, di Banyak Sedona yang Method ya? Sedona Method Indonesia gitu. Tapi mungkin dibocorin gitu, misalnya gitu, masnya tadi itu belum dapat pasangan gitu Iya. misalnya. Cara ngerilisnya bagaimana, prakteknya gitu bagaimana gitu? Bikin goal dulu. Pertama bikin goal dulu. Tapi emang bener nggak Sapi sebenarnya pengen nikah atau nggak? Jangan-jangan kata orang tua disuruh. Oh, iya sih. Kebanyakan dari kita itu, goal kita itu goal pinjaman. Dikasih warisan Iya, gitu warisan, ya. Disuruh orang tua, ya kan, kata agama, kata guru, kata masyarakat, kata teman, kata sosial media, ya. Jadi bukan benar-benar goal kita. Makanya kita mesti gali dulu sebenarnya. Apa sih panggilan hati saya yang paling dalam? Beneran mau nikah emang? Gitu. Nah itu digali dulu. Baru Iya. setelah, ya udah benar saya mau nikah, ya kan? Baru bisa bikin goal. Goalnya itu ya bukan saya mau nikah, bukan. Kalau mau kan seperti tadi kita sudah bahas ya, hasrat beda sama punya gitu kan. Jadi kita bilangnya mengizinkan. Saya mengizinkan diri saya untuk punya apapun itu, misalnya menikah dengan mudah dan menyenangkan. Biasanya kan orang cari cara susah. Oh iya. Ya nggak sih? Nah lalu kita rilis semua yang bilang nggak mungkin. Nyarinya di mana nih gitu? Ah saya kan nggak sempet gitu misalnya, ya nggak sih? Emang ada yang mau sama saya? Saya kan udah tua, bla bla bla, belum mapan, lalalalala gitu kan? Nah itu kita lepasin dulu tuh semuanya. Baru setelah itu kita bisa melakukan aksi yang diperlukan. Karena jangan salah paham, kadang-kadang memang kita nggak perlu ngapa-ngapain. Goalnya datang sendiri gitu ya. Iya. Tapi kadang-kadang ada action yang perlu dilakukan. Iya. Inspired action yang perlu dilakukan. Biasanya kan kita kalau seandainya udah punya goal, kita melakukan sesuatu tapi sebenarnya nggak perlu dilakukan. Ya nggak sih? Oke. Terus udah gitu kita kecewa gitu kan. Nah itu ada releasingnya sendiri. Jadi kita lepasin semua action yang kira-kira perlu kita lakukan untuk mencapai goal itu, kita lepasin dulu. Jangan-jangan emang nggak perlu, itu cuma di pikiran aja. Oke. Pikiran kan kadang-kadang ngasih ide kan, gitu. Sampai akhirnya ya kita melakukan yang perlu.
Gitu. Tapi setelah rilis itu mayority tindakan berubah nggak sih dari yang lama gitu geser ke yang baru? Biasanya habit berubah. Habit Ya, berubah. Kebiasaan berubah. Gitu. Oh, Iya. oke. Ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak berubah, ya kita nyikat gigi pakai tangan kanan terus aja gitu. Ya nggak sih? Tidak berubah gitu kan, ada yang tidak berubah memang.